Puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, karena di sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan selalu hadir, selalu memberikan pimpinan, penyertaan, kasih setia, bahkan berkat-berkat yang tidak bisa kami hitung banyaknya. Pada saat ini, jikalau kami sudah berkumpul bersama-sama, dan terlebih lagi dengan wilayah 1 yang sudah menyampaikan pujian, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan hidup kami melalui doa pagi ini. Bahkan sebelum kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir, kuasa Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman yang benar, supaya segala sesuatu yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dengan penuh kesetiaan, dan kami menemukan kebenaran firman serta janji Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Shalom Bapak Ibu, sehat semua ya. Terlebih lagi kita bersuka cita dengan wilayah 1 ya. Pujiannya sungguh luar biasa ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya di waktu-waktu mendatang pun akan bisa ambil bagian dengan kita semua. Bapak Ibu, kita dari kecil sampai sekarang kan bertambah terus ya usia kita, betul? Ada nggak perubahan yang kita rasakan dari kecil sampai sekarang menjadi tua itu? Banyak. Apa saja yang dirasakan perbedaannya? Semakin dewasa? Penurunan fungsi. Ya, kata Bu Yuli, gigi udah mulai tanggal, mulai ompong satu persatu gitu ya. Ada lagi? Cepat capek. Daya ingat berkurang tidak? Berkurang, menjadi pelupa kita ya. Kadang-kadang apa yang baru saja kita bicarakan, kita sering menjadi lupa gitu ya. Apalagi kalau harus mengerjakan beberapa hal sekaligus, kita cuma ingat satu hal, yang lainnya lupa gitu. Tadi tuh saya mau mengerjakan ini. Kemudian fisik juga ya, mulai ada penurunan ya, cepat capek kalau misalnya jalan lama atau aktivitas dalam waktu yang lama ya. Banyak hal yang kita alami, kita rasakan, jadi tidak seperti dulu lagi ya. Bahkan mungkin untuk yang sudah punya cucu, Bu Alin, kalau ngikutin cucu lari-lari masih kuat nggak? Olahraga lumayan. Kalau saya ngikutin cucu lari udah nggak kuat. Saya suka bilang jangan cepet-cepet larinya gitu, karena kita ngos-ngosan ya. Terus bagaimana kita menyikapinya dengan adanya penurunan fisik kita, penurunan daya ingat, pendengaran dan lain sebagainya? Gimana kita menyikapinya? Mengucap syukur atau marah-marah? Marah-marah nggak jelas. Biasanya orang rumah yang kena bagiannya, gitu ya. Kurang pendengaran. Ya, misalnya kalau komunikasi, kalau berbicara masalah uang, kita kayaknya normal pendengaran kita. Tapi kalau
berbicara masalah yang lain, apa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya nih saya kasih uang, kasih uang, ya, kok bisa normal gitu ya. ya, cara menyikapinya ya tetap kita bersyukur, kita nikmati kehidupan kita, karena itu anugerah Tuhan ya. Dan tidak setiap orang bisa menua. Nah, tema hari ini adalah menua dengan bijaksana. Jadi kalau misalnya kita dari tahun ke tahun ditambahkan usia kita oleh Tuhan, itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Karena tidak setiap orang bisa merasakan pertambahan itu. Ada orang yang sudah stop di usia misalnya 16 karena dipanggil Tuhan oleh satu dan lain hal. Ada bayi yang mungkin baru beberapa bulan meninggal dunia. Ya, dan kalau kita masih bisa menikmati kehidupan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, dan di dalam pembacaan Alkitab kita, pemazmur menyampaikan di situ bahwa dalam menjalani kehidupan itu tidak selamanya menyenangkan. Ya, ada kalanya dia dikelilingi oleh musuh-musuh yang membencinya. Ada kalanya dia melihat bagaimana orang fasik melakukan berbagai kejahatan. Ya, namun satu hal yang ia tetap syukuri, yaitu bahwa dalam segala keberadaannya Tuhan selalu menolong pemazmur ini. Ya, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan ketenangan, kesabaran, Tuhan kemudian dengan segala kasih-Nya memberkatinya. Itu yang kemudian membuat pemazmur ini bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan bisa memuji Tuhan serta memberitakan setiap perbuatan baik Tuhan. Makanya dikemukakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Yang penting benar di hadapan Tuhan. Jadi walaupun ada orang yang tidak suka di sekitarnya, ya bersama dengan Tuhan pasti bisa dilewati dengan baik. Walaupun hidup tidak selamanya mudah, bersama dengan Tuhan pasti merasakan pertolongan yang luar biasa. Itu yang membuat si pemazmur ini terus mengucap syukur kepada Tuhan karena perbuatan baiknya. Ya. Dan kalau sampai saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih diberikan anugerah kehidupan oleh Tuhan, apalagi mengingat gitu ya, pertambahan usia, apa sih yang kita syukuri? Ya, berkat Tuhan. Gitu ya, apa sih yang kita syukuri? Kesehatan. Gitu ya. Apa yang kita syukuri? Keluarga kita. Ya. Apa yang kita syukuri? Banyak hal. Berkat-berkat dari Tuhan juga, ya. Mungkin kalau kita menilik perjalanan hidup kita dari kecil sampai tua seperti ini, ya sampai dewasa, kita ada anak-anak, kita juga memiliki keluarga, adik kakak, perjalanan kita itu pasang surut, makan asam garam kata orang tua ya, tawa dan air mata silih berganti. Bahkan mungkin ada orang yang menggambarkan kehidupan ini seperti roller coaster katanya ya, bolak-balik begitu ya, naik turun yang tajam gitu ya. Toh pada akhirnya kita bisa melewati saat yang gelap, saat yang sulit, karena ada pertolongan Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu terlebih lagi nih ya, yang patut disyukuri masih memiliki pasangan hidup, bisa menua bersama, ya itu bukan proses yang mudah. Ya, untuk yang masih memiliki pasangan, Dokter Hani sama Pak Hermawan, apakah selamanya baik-baik saja, aman-aman saja? Ada aja ya, ada aja salah paham. Tapi tetap kita bersama-sama dengan pasangan kita. Ya, Pak John Biloro, bagaimana? Aman? Aman terkendali? Aman terkendali. Sebaliknya dengan saya.
Jadi kalau kita masih bisa menua bersama dengan pasangan kita, ingat bahwa pasangan itu adalah anugerah dari Tuhan. Biasanya makin bertambah usia itu, kata orang Sunda, makin delit. Tahu delit? Hatinya makin sulit, mudah tersinggung gitu ya. Kok udah sekian tahun pernikahan masih begini-begini saja gitu ya. Kok sudah sekian tahun pernikahan masih kekanak-kanakan saja, kok nggak timbul sih kepekaannya, kepeduliannya gitu. Kok bukannya jadi bijaksana, makin kekanak-kanakan, betul nggak? Ada yang masih punya orang tua di sini? Ada? Ibu masih punya orang tua? Gimana orang tuanya? Makin bawel katanya. Ada yang punya orang tua? Bulalan? Orang tuanya makin gimana? Makin bijak? Oh, gede hambek. Mudah marah ya. Ya, seperti itulah orang tua. Karena tadi penurunan berbagai hal ya, termasuk misalnya keadaan fisik, kemudian ketidakstabilan emosi. Jadi balik lagi seperti anak-anak. Tapi kita diajarkan sebagai orang beriman bagaimana ketika menua dengan bijaksana sesuai dengan tema kita hari ini ya. Bagaimana bisa lebih bijaksana? Untuk suami istri bagaimana bisa saling mendengar satu dengan yang lain? Kan itu proses ya. Pak Hemawan sama Ibu udah berapa tahun pernikahan? 45, 5 tahun lagi sehat ya. Maksudnya untuk sampai nikah emas gitu ya. Pak Ruswan? 54 berarti ya. Ya, 54 tahun. Masih akur sampai sekarang. Gitu-gitu. Kalau marah diam-diam. Oh, persis. Ya. Oh, istri lupa. Agak emosi. Tapi istri tidak lupa suami ya. Ya. Saya jadi teringat ada pasangan suami istri yang mungkin seperti Pak Ruswan mau mendekati belum 50 tahun sih. Tapi istrinya sepertinya nampaknya sudah mau mendekati Alzheimer. Ya, Alzheimer. Jadi ketika bangun tidur, dia lihat ada suaminya di sebelahnya. Apa yang dia lakukan? Kamu siapa? Betul. Kamu siapa? Kok bisa-bisanya kamu tidur di sebelah saya? Gitu. Terus saya tanya suaminya, Bapak sikapnya gimana? Saya nggak masukin di hati. Karena saya sudah memilih dia sebagai pasangan hidup saya. Dan itu bagian saya. Berarti saya dipercaya untuk menjadi suaminya, ya saya sabar aja. Terus gimana Pak? Ya udah saya lakukan aktivitas seperti biasanya, kalau saya mau ke dapur. Terus lama-lama dia ingat lagi kalau saya ini suaminya katanya. Jadi ada saatnya ingat, ada saatnya nggak ingat gitu. Ya. Jadi rupanya seperti itu. Jadi jangan kita berpikir kalau pasangan kita lupa, ada kekurangan, wah melupakan saya. Berarti ada yang lain. Aduh nenek-nenek mau ada yang lain lagi siapa? Gitu ya, apalagi sudah mau 70 gitu ya. Jadi agak lucu gitu kedengarannya. Jadi itu yang diceritakan salah satu anggota jemaat ya, ketika menghadapi istrinya yang mulai ada gejala Alzheimer gitu ya. Bagaimana dengan sabar si suaminya menghadapi. Jadi tidak marah, tidak dimasukkan ke dalam hati gitu ya, karena memang ada penurunan berbagai hal. Jadi kalau yang satu seperti itu, yang satu harus memaklumi ya. Mungkin ada kalanya diam-diaman gitu ya, kalau yang punya pasangan. Dan bagaimana kita ketika menua bersama, dan kalau kita saat ini juga
mungkin sudah kehilangan pasangan kita gitu ya, bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan bijaksana gitu ya. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita saat ini, apa sih maksud Tuhan? Sebenarnya Tuhan punya maksud, ada di ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Itu tugas kita. Ya. Jadi bagaimana menjadikan hidup kita bertambah usia supaya hidup kita berbuah. Berbuah di mana? Berbuah di tengah keluarga. Ya. Kalau kita menjadi oma opa, kadang-kadang kan sibuk ya. Anak-anak zaman sekarang ya, dua-duanya kerja, sulit juga mencari orang yang bisa dititipin untuk ngomong cucu, akhirnya kan larinya ke kita. Bagaimana kita juga tetap bijaksana ya, menjadi orang tua yang bijaksana terhadap cucu-cucu ya, kakek atau opah, oma opah, kakek nenek yang bijaksana ya. Dengan semakin bertambahnya usia, bagaimana kita bisa menceritakan juga kebaikan Tuhan di tengah keluarga kita. Dan bagaimana ketika Tuhan memberikan usia juga kepada kita dari hari ke hari, selagi kita bisa, selagi kita sehat, kita ambil bagian juga dalam pelayanan, gitu ya. Seperti yang Bapak Ibu lakukan, supaya melalui pelayanan itu kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan pelayanan itu merupakan bagian dari hidup kita yang kita persembahkan ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi untuk kita yang ditambahkan usia bukan hanya setahun ya, kan usia itu kita merasakan Tuhan menambahkan kan 1 hari, betul nggak? Nanti tambah lagi 1 hari, tambah lagi 1 hari, nggak terasa menjadi 365 hari, menjadi 1 tahun. Dan mungkin bagi kita 1 hari biasa aja, tidak, luar biasa. Kadang-kadang mungkin ada pergumulan berat hari itu. Ya, bagaimana kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, seperti halnya pemazmur, dia tetap mengucap syukur, memuji Tuhan karena merasakan Tuhan benar dengan segala janjinya. Dia merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu sebagai gunung batu yang tidak ada kecurangan padanya. Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi syukuri hari-hari kehidupan kita. Kalau kita bertambah usia, kita menjadi tua, menualah dengan bijaksana dan ceritakanlah senantiasa kebaikan Tuhan.